Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Yang pertama adalah bilangan berpangkat positif, kemudian yang kedua sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita mulai yang pertama. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau bilangan berpangkat dituliskan dalam bentuk A pangkat N, jadi dapat didefinisikan menjadi A kali A sebanyak dan seterusnya sebanyak N faktor, ya. Jadi arti dari A pangkat N itu adalah mengalihkan A dengan A sebanyak N faktor, sebanyak N. Sedangkan A-nya adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan N-nya merupakan pangkat atau eksponen. Kita lihat contoh ya. Yang pertama, 7 dikali 7 dikali 7, ini kan sebanyak 3 kali ya, dengan berarti 7 ini merupakan bilangan pokoknya atau basis. Dengan demikian dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 7 pangkat 3. Bilangan pokoknya 7 dan eksponennya atau pangkatnya 3. Yang kedua, 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 ini bisa dituliskan dengan perkalian berulang 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang berikut, bagaimana kalau bilangan yang dipangkatkan adalah bilangan negatif? Nah, ini nomor 3, negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Maka ini akan sama dengan kita mengalihkan negatif 2 sebanyak 3 kali, ya. Kita kalikan negatif 2 kali negatif 2 itu sama dengan positif 4. Bilangan negatif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Ini turun. Jadi 4 dikali negatif 2, negatif 8. Contoh yang keempat. Negatif 2 dipangkatkan 4. Nah, sama dengan yang di atas, akan tetapi kita mengalihkannya sebanyak 4 kali. Ini kita kalikan dapat 4. Ini negatif 2 dikali negatif 2 dapat 4. Positif 16. Ini salah ya. Ini sebenarnya yang benar adalah positif 16. Yang berikut. Perhatikan contoh ketiga dan keempat. Contoh ketiga dan keempat ini sama-sama memiliki bilangan pokok negatif 2 ya. Hanya berbeda di pangkatnya. Di nomor 3 pangkatnya adalah bilangan ganjil, sedangkan yang nomor 4 bilangan genap. Kita lihat kalau bilangan ganjil ya, pangkatnya bilangan ganjil dan bilangan pokoknya adalah negatif, bilangan negatif, dia menghasilkan bilangan negatif. Kalau dipangkatkan ganjil akan menjadi bilangan negatif. Kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, dia akan menjadi positif. Ini positif 16 ya. Selanjutnya, bagaimana kalau tanda negatifnya ada di luar kurung? Nah, berarti ini artinya yang dipangkatkan 4 hanyalah 3. Jadi, kita uraikan terlebih dahulu yang dalam kurung. 3 pangkat 4 adalah 3 kali 3 kali 3 kali sebanyak 4 kali ya. Ini 9, ini 9. 9 kali 9 81. Ini negatifnya turun ya. Selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi,
di sini kalau ada bilangan pokoknya sama, kemudian dikalikan, kita tinggal menambahkan pangkatnya saja. Yang penting bilangan pokoknya sama. M dengan N tinggal kita jumlahkan. Seperti contoh yang pertama ini ya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan, ini kan bilangan pokoknya 2 ya. Jadi kita tinggal menambahkan pangkatnya saja. 3 tambah 2, ini sama dengan 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 5. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M bahagi A pangkat N. Jadi kalau bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita mengurangi pangkatnya saja, M kurang N. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A-nya sama dengan 0, ini nantinya kan akan jadi per 0 ya. Karena kalau suatu bilangan dibagi 0 akan menjadi tak tentu nantinya. Makanya A-nya tidak boleh 0. Kita lihat contohnya nomor 2. 3 pangkat 6 dikurangi 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3. Nih, sekarang kita tinggal mengurangi pangkatnya saja. 6 kurang 2. Dapat 4. 3 pangkat 4. Oke, yang berikut. A kali B, kemudian dipangkatkan M. Maka ini akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ya. Ini masuk saja. Ini masuk ke sini, ya. Jadi, ingat operasinya, kalau dua bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan, ya, itu akan sama saja dengan masing-masing bilangan dipangkatkan kemudian dikalikan, ya. Kita langsung ke contoh. 5 kali 3 dipangkatkan 2. Maka ini akan sama saja dengan 5 pangkat 2. Ini ke sini ya. Kali 3 pangkat 2. Ingat, ini operasinya sama ya, kali. Kita lanjutkan sifat yang keempat. Ini bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, ya. Maka pangkatnya ini kita kalikan saja. M kali N. 7, langsung ke contoh ya. 7 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 6 lagi. Pangkatnya double. Tinggal kita kalikan 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Jadi hasilnya 7 pangkat 18. Yang terakhir, kalau nomor 3 ini perkalian dua bilangan kemudian dipangkatkan, ini pembagian dua bilangan A bahagi B dipangkatkan N. Maka akan sama saja dengan A pangkat N bagi B pangkat N. Syaratnya B tidak boleh 0. Contohnya 7/5 bagi pangkat 3. Ya. 3-nya masuk saja ke dalam. Dibuka kurungnya, 3-nya masuk ke dalam, jadi 7 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3. Kita lanjutkan yang berikutnya. Sekarang kita akan latihan mengerjakan soal ya. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Jadi soal ini merupakan perkalian berulang yang akan kita rubah ke dalam bilangan berpangkat. Yang pertama, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sama dengan berapa? Iya, negatif 2 pangkat 3. Karena kita mengalihkan 2, negatif 2 sebanyak 3 kali. Yang berikutnya, nomor 2, 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Berapa kali ini kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi bilangan pokoknya 1/5 sebanyak berapa kali kita kalikan? Sebanyak 5 kali. Jadi sama dengan 1/5 pangkat 5. Nomor 3. Negatif 2/3 ya, kali negatif 2/3 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan bilangan pokoknya berapa? Negatif 2/3. Jadi sama dengan negatif 2/3 pangkat 5. Nomor 5. T kali T sebanyak berapa kali? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sama dengan T pangkat 6. Bagian E. Perkalian berulang Y. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sama dengan Y pangkat 10. Gampang ya. Nomor 2. Nomor 2, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Kebalikan dengan yang tadi ya. 3 pangkat 8. Ini sama dengan berapa? 3 kali 3 sampai berapa kali? 8 kali ya. Kita bikin sama dengannya dulu. Ini tulisannya jelek ya. Oke, yang bagian B 0,83 pangkat 4. Jadi kita punya bilangan pokok 0,83, kita kalikan sebanyak 4 kali. Bagian C, T pangkat 3, berarti T kali T kali T sebanyak 3 kali. Negatif 1/4 pangkat 4. Jadi mengalihkan 1/4, negatif 1/4 sebanyak 4 kali. Ini bedanya lagi, negatifnya ada di luar ya. Berarti kita hanya mengalihkan 1/4 sebanyak 3 kali. Soal nomor 3. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Bagian A, 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 3. Ingat, ini sifat perkalian dengan bilangan pokok yang sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Berapa 6 tambah 3? 4 pangkat 9. Sekarang negatif 7 kali negatif 7 ya. Ini pangkat 3, di sini pangkat 2. Berarti langsung saja, karena bilangan pokoknya sudah sama, langsung tinggal jumlahkan apanya? Pangkatnya. Yang berikut, 4 kali negatif 2,5 pangkat 4. Berarti ini yang dipangkatkan 4 adalah negatif 2,5. 4 yang di sini tidak dipangkatkan 4 ya. Oke. Berarti pangkat 4 yang ini kita jumlahkan saja dengan yang ini, dengan 3. 4 pangkat 3, 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, sekarang untuk yang 4 ini bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat juga. Ya, menjadi 2 pangkat 2 kali negatif 2 kali 5 pangkat 7. Didapat dari mana? 4 tambah 3. Nomor berikutnya, 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 3. Ya, jadi ini pangkatnya tinggal kita kalikan saja. 2 kali 3 sama dengan 6. Lanjut, 5 pangkat 2, ya. Kali 2/5 pangkat 3 kali 2/5 pangkat 5. Yang sama kan yang ini ya. Nah, sekarang kita jumlahkan saja 3 tambah 5 sama dengan 8. Maka didapat sama dengan
5 pangkat 2 kali 2/5 pangkat 8. Soal yang terakhir, sederhanakan operasi aljabar berikut ini. Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 7 kali 3Y dipangkatkan 2. Sekarang kita akan membuka dulu ya dalam kurungnya ya. Sehingga akan didapat 3 pangkat 2 Y pangkat 2. Ini yang kita rubah dulu ya. 2-nya masuk ke dalam 3 pangkat 2 Y juga pangkat 2. Oke. Nah, setelah itu 3 pangkatkan 2 saja. 3 pangkat 2 berapa? Iya, 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita lihat di sini ada 2 konstanta. Jadi kalikan saja 2 kali 9 sama dengan 18. Sekarang semua Y-nya kita satukan. Karena kali berarti apa sifatnya kali? Kalau kali pangkatnya ditambah. 3 tambah 7, 10 tambah 2, 12. Jadilah Y pangkat 12. Nomor 2, B kali 2 Y pangkat 7 kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan supaya gampang? Yang memiliki variabel yang sama kita kumpulkan dulu ya. B dengan B pangkat 3 ini. Kemudian yang punya variabel Y kita satukan. Kita dekatkan ya supaya terlihat gampang. Nah, sekarang B kali B pangkat 3. Ini tidak ditulis berarti artinya pangkat 1. 3 tambah 1 4 ya. Ini konstantanya cuma sendiri, taruh saja di depan ya. Y pangkat 7 dengan Y pangkat 2. 7 tambah 2 sama dengan 9. Selesai. Nomor 3. 3 kali M pangkat 3 kali MN yang dipangkatkan 4. Seperti apa? Nah, sekarang seperti yang di atas kita buka dulu dalam kurungnya. Jadi ini berarti berdasarkan sifat yang sudah dibahas juga, ini M pangkat N kali M pangkat 4 kali N pangkat 4. 4-nya masuk ke dalam ini ya. Nah, setelah itu operasikan saja. Ini M dengan M sama, berarti tinggal jumlahkan 3 tambah 4. Karena N-nya tidak punya teman, ya tulis saja lagi. Oke, 3 juga tidak punya teman, tulis saja lagi ya. Jadilah 3 kali M pangkat 7 kali N pangkat 4. Nomor 4. T kali N pangkat 3 dipangkatkan 4 kali 4 kali T pangkat 3. Seperti apa? Kita lihat ya. Nah, ini kita buka dulu kurungnya. Perhatikan. Ini kita buka dulu kurungnya yang ini ya. Jadi, ini 4-nya masuk ke dalam, jadi T pangkat 4. Kemudian ke sini. Karena perpangkatan double, jadi 3 kali 4. N-nya jadi N pangkat 12. Nah, sekarang ini sama ya. Nah, sekarang kita lihat konstantanya kan cuma 4. Ya, taruh saja di depan. T, cari temannya yang T ini pangkat 4 dengan 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. N tidak punya teman, tulis saja lagi kembali ya. Jadilah 4 kali T pangkat 7 kali N pangkat 12. Soal yang terakhir. 2 kali X pangkat 3 kali 3 X pangkat 2 Y pangkat 2 yang dipangkatkan 3 kali 5 Y pangkat 4.
Nah, sekarang semuanya kita akan buka kurungnya. Ini buka kurung, tidak masalah ya. Oke, sekarang kita perhatikan yang ini. Ini kan pangkat double ya. Berarti ini kita kali ke dalam. Ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi X pangkat 6. 3 kali 2 jadi Y pangkat 6. Ini kan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang lihat di sini konstantanya ada berapa? 1, ada 2, ada 3 dengan 5. Kalikan saja 2 kali 3, 6 kali 5. 30 ya. Sekarang perhatikan untuk yang X. Untuk yang X ada X pangkat 3 dengan X pangkat 6. Berarti 3 tambah 6 berapa? 9. Jadi X-nya pangkat 9. Sekarang Y-nya. Pangkat 6 dengan pangkat 4. Berarti berapa? 10. Y pangkat 10. Sehingga dihasilkan 30 kali X pangkat 9 Y pangkat 10. Insya Allah bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.